Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Orang-orang dari Sekte Tianlang, di dalam kabut putih, tidak ada yang berani bergerak untuk sementara waktu, karena dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Kakak, tolong pikirkan cara, kami tidak berani bergerak lagi. Seseorang berteriak dengan keras. Iya, aku tidak berani bergerak lagi. Ada seseorang di depanku. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Siapa yang memotongku, membutakanku? Maaf, menurutku itu hanya ilusi. Saya tidak bisa melihat, kabutnya terlalu tebal. Untuk beberapa saat, banyak orang dari Sekte Tianlang mulai berteriak, membuat pria parubaya di Xingyi mengerutkan kening. Sekarang dia harus menemukan cara untuk menghilangkan kabut ini, jika tidak mereka mungkin akan terjebak dalam kabut putih ini. Saya melihat kilatan cahaya dingin di mata pria parubaya di Qingyi, dan dia benar-benar mengeluarkan labu kecil yang sangat halus dari tangannya. Labu kecil itu diukir dengan bunga yang aneh. Pria parubaya di Xingyi bertepuk tangan dan menggumamkan sesuatu, dan labu kecil itu mulai bersinar dan tumbuh. Ketika labu kecil itu menjadi seukuran ember, pria parubaya di Qingyi membuka labu itu, dan kekuatan hisap yang gila melonjak, menyedot kabut putih langsung ke dalamnya. Untungnya, saya punya labu yang menelan langit ini, kalau tidak saya akan terjebak di sini. Pria parubaya berbaju hijau mendengus dingin, melihat labu di tangannya memancarkan cahaya ilahi, terus-menerus menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Segera, semua kabut putih di sekitarnya terserap, dan sekarang semuanya muncul di depan mata kita. Anggota Sekte Tianlang ini menemukan bahwa mereka telah berkeliaran di tepian, dan ada beberapa mayat anggota Sekte Tianlang di tanah. Dan lusinan orang jauhnya, seorang biksu berdiri tak bergerak, memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat 6. Kemudian pria parubaya di Xingyi mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping dan Luosi melihat bahwa mereka hanyalah biksu kesusahan yang baru dipromosikan. Pria parubaya di Xingyi membuang muka. Menurutnya, Chen Ping dan Luo hanyalah pengikut. Master sebenarnya adalah kultivator alam kesengsaraan tingkat 6. Kakak, lihatlah senjata-senjata yang berserakan di tanah. Semuanya pasti senjata ajaib. Kita akan mengembangkannya. Seorang anggota Sekte Sirius melihat senjata di tanah dan berteriak dengan semangat. Jangan terlalu senang dulu. Karena pihak lain begitu acuh tak acuh, dia harus bersiap. Kita tidak bisa gegabah. Pria parubaya berbaju hijau mengerutkan kening dan berkata. Mereka bergegas ke dalam kabut putih dengan linglung, dan akibatnya beberapa orang tewas. Dia tidak bisa gegabah sekarang, karena pihak lain tidak bergerak, itu membuktikan bahwa dia tidak takut pada mereka. Rekan Tao, bolehkah saya bertanya Anda berasal dari sekte apa? Kami, Sekte Tianlang, tidak ingin menjadi musuh Anda, dan saya harap Anda tidak salah paham. Pria parubaya berbaju hijau mengambil 2 langkah ke depan dan kemudian berkata kepada biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Tetapi kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan tetap tidak bergerak dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tampak seperti boneka. Tapi aura alam kesengsaraan tingkat 6 di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, sepertinya sengaja memperingatkan Sirius. Ikuti orang-orang ini, kakak, orang ini sangat gila sehingga dia mengabaikanmu. Melihat pihak lain tidak berbicara, beberapa anggota Sekte Sirius menjadi marah. Pria parubaya di Xingyi juga mengerutkan kening dan berkata, teman Anumerta, kami hanya. Berhentilah bicara omong kosong. Bukankah tuanku mengabaikanmu bahkan jika kamu tidak melihatku? Keluarlah atau pertahankan hidupmu. Kamu berbunyi bip, apakah kamu takut untuk mengambil tindakan? Sebelum pria parubaya berpakaian hijau selesai berbicara, Chen Ping berkata dengan nada meremehkan. Luosi menoleh dan dengan cepat menatap Chen Ping, dia mengerti bahwa dia mencoba menipu orang-orang dari Sekte Tianlang ini. Para biksu dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6, yang merupakan tuan mereka,
sekarang hanyalah tubuh boneka, dengan hanya aura yang keluar dari tubuh mereka, dan mereka telah lama kehilangan kekuatan. Oke, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria parubaya berpakaian hijau berkata, sambil memegang pedang di tangannya, dia menikam ke arah gelombang biksu yang berada di bencana tingkat 6. Anggota sekte Tianlang lainnya juga menatap dengan gugup pada biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, sama sekali melupakan Chen Pinghe. Keberadaan Luo Guan, lagi pula, kedua orang itu terlalu lemah, jadi mereka dilupakan. Ketika pria parubaya berbaju hijau menikamnya, dia menemukan bahwa lawannya masih tidak bergerak, tanpa ekspresi di wajahnya. Semakin banyak pihak lain yang seperti ini. Pria parubaya di Qingyi berada di bawah tekanan yang lebih besar, dia benar-benar tidak tahu apa yang diandalkan pihak lain. Apa, melihat pedang panjang yang ada di hadapannya, masih belum ada gerakan dari lawan, yang membuat pria parubaya di Qingyi merasa tidak yakin. Bahkan anggota Tianzong yang menonton tampak bingung, bertanya-tanya mengapa pihak lain tidak melawan. Berhentilah berpura-pura. Biarpun kamu memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, aku akan menembusmu dengan satu pedang. Pria parubaya berbaju hijau mendengus dingin dan menikamnya dengan keras. Dia mengira pihak lain pasti memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sangat percaya diri. Pedang panjang itu langsung menembus tubuh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, langsung menusuk jantungnya. Nafas alam kesengsaraan tingkat 6 juga menghilang tanpa jejak pada saat ini. Kali ini, pria parubaya di Qingyi melihat sedikit ke belakang layar. Dia benar-benar tidak mengerti, apakah kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan ini begitu mudah untuk dibunuh. Bahkan anggota Tianzong lainnya tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika pria parubaya berpakaian hijau melihat mata kusam pihak lain, dia tiba-tiba terkejut. Rusak? Saya tertipu, ini boneka. Pria parubaya berbaju hijau tiba-tiba mundur, mencoba mencabut pedangnya. Tapi saat ini, sesosok tubuh telah tiba di depan kami dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian cahaya pedang baru muncul. Kemarilah pada saat kritis, pria parubaya di Qingyi meledak dengan aura bergelombang, dan kemudian membentuk gelombang di depannya. Sebuah pembatas, dan sosok itu perlahan menjadi jelas, itu adalah Chen Ping yang memegang pedang pembunuh naga, menebas dengan satu pedang. Pedang pembunuh naga dengan mudah menembus penghalang, tapi saat pedang itu menembus penghalang, pria parubaya berbaju hijau. Satu sisi tubuh, cahaya pedang melewati pipinya, langsung mematahkan tangan kanan pria parubaya berbaju hijau yang memegang pedang. Setelah berteriak, pria parubaya di Qingyi mundur dengan cepat, tidak peduli dengan senjatanya atau lengannya patah. Melihat ini, semua orang di sekte Tianlang berlari dan membantu pria parubaya berbaju hijau. Pria parubaya berbaju hijau memandang Chen Ping dengan mata dingin, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, akan memiliki keberanian dan kecepatan seperti itu. Sepertinya dia telah tertipu sejak awal, protagonis di sini ternyata adalah Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat berbahaya. Kamu sengaja membiarkan aku dibodohi dan mengambil kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan menyerangku secara diam-diam? Pria parubaya berpakaian hijau sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan niat membunuh di matanya. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku sekarang karena lenganmu patah? Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Tentu saja aku akan menyerangmu dulu. Dan kamu bilang aku berbahaya, tapi aku berbahaya, dan aku lebih baik dari kalian monster seperti sekte Sirius, kan? Kalian telah menendang begitu banyak wanita, tahukah kamu berapa banyak wanita yang telah kamu tendang? Kata Chen Ping dengan ekspresi muram. Nak, kamu punya nyali, tapi aku sudah mengingatmu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu di medan perang para dewa dan iblis ini,
Ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian di luar. Pria parubaya di Xingyi mengalami patah lengan, jadi dia tidak ingin terlibat dengan Chen Ping. Meskipun ada senjata ajaib di mana-mana dan pasti ada harta karun lainnya, dia mengetahuinya dengan bantuan mereka. Orang-orang ini, dan sekarang dia terluka, harta karun ini akan menjadi bencana. Jika mereka memiliki senjata atau harta ajaib ini, seseorang pasti akan mencurinya. Jadi pria parubaya di Xingyi berencana untuk menghentikan lukanya terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Kamu ingin pergi? Apakah kamu sudah bertanya padaku? Ketika Chen Ping melihat pihak lain benar-benar pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Pria parubaya di Xingyi tertegun, alisnya menyatu dan berkata, "Kenapa? Aku tidak peduli padamu lagi. Apakah kamu masih ingin mengakhirinya bersama kami? Kamu tidak peduli padaku, tapi aku ingin peduli padamu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, Naluo melangkah maju dengan pedangnya. "Apakah kamu masih mengenalku?" Luo Xi memelototi orang-orang dari Sekte Tianhen dan berteriak dengan tegas. Pria parubaya di Xingyi memandang Luo Xi dan memandangnya dari atas ke bawah, tapi sepertinya dia tidak mengenalinya. Bagaimanapun, mereka telah bermain dengan banyak wanita, bagaimana mereka bisa mengenali Luo Xian? Jadi begitu, pada saat ini, salah satu anggota Sekte Sirius mengenali Luo Xiong, dan kemudian membisikkan beberapa kata ke telinga pria parubaya di Xingyi. "Oh, ternyata penyihir kecil itu. Pantas saja aku terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Jika seseorang tidak menyelamatkanmu saat itu, kamu pasti sudah menjadi mainan kami sekarang. Kenapa kamu masih ingin membalas dendam?" Pria parubaya di Xingyi berkata dengan sembrono kepada Luo Xi. Luo Xi sangat marah dan hendak menyerang ke depan dengan pedangnya. Chen Ping menghentikan Luo Xi dan berkata dengan mata dingin, "Izinkan saya membantu Anda menangani binatang buas ini." "Nak, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena lenganku patah. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku." Pria parubaya berbaju hijau itu mencibir, dan tiba-tiba semburan asap merah keluar dari lengannya yang patah. Rasanya seperti darah mendidih. Lengan yang terputus tidak jauh dari situ, masih memegang pedang, mulai bergetar, dan akhirnya tiba-tiba terbang dan terhubung langsung kembali. Lukanya juga diberi nutrisi oleh energi spiritual dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu." Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Awalnya saya ingin mencari tempat untuk meregenerasi lengan yang patah, tapi sekarang Anda mencari kematian, saya tidak punya pilihan selain menyatukan kembali lengan yang patah." Pria parubaya di Xingyi menulis dengan ringan. Semua anggota Sekte Tianhen memiliki kemampuan pemulihan fisik yang sangat tidak normal. Saya tidak menyangka Sekte Tianbao Anda memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian untuk melihat apakah Anda masih bisa. Apakah ada cara untuk terlahir kembali? Petik 2. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping meletus dengan cahaya keemasan, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Batuto, pria parubaya berbaju hijau mengayunkan pedang panjangnya, dan seberkas pedang langsung menuju ke arah Chen Ping. Kali ini, pria parubaya di Qingyi menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa syarat apapun, karena dia sudah mengetahui detail Chen Ping, jadi tidak perlu menahan diri. Melihat ini, Chen Ping buru-buru membalikkan tubuhnya ke satu sisi untuk menghindari pukulan tajam, dan kemudian ruang asli di tubuhnya. Di dalamnya, beberapa bintang asal bersinar terang pada saat bersamaan. Bahkan kristal naga di dada Chen Ping memancarkan cahaya yang menyilaukan. Chen Ping tahu bahwa dia tidak boleh ragu, dia harus membuat keputusan cepat. Chen Ping menunjuk ke arah pedang pembunuh naga di tangannya, dan aliran kekuatan naga ilahi yang bercampur dengan berbagai aura asal memasuki pedang pembunuh naga. Kekuatan macam apa ini? Menakutkan sekali. Astaga, apa itu? Itu naga.
Apakah orang ini adalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan? Dia bukan bos besar yang menyembunyikan identitasnya, kan? Semua orang di Sekte Tianlang merasakan aura yang keluar dari tubuh Chen Ping, dan mereka semua terkejut. Khususnya pada pedang pembunuh naga milik Chen Ping, naga emas perlahan mulai terbentuk. Pria parubaya bermata hijau membelalak ngeri. Dia buru-buru mengayunkan pedang panjangnya dan mengirimkan beberapa sinar pedang ke arah Chen Ping, tapi dia dengan cepat mundur dan menjauhkan dirinya dari Chen Ping. Aura berbahaya ini membuatnya gugup. Karena aura semacam ini tidak seperti yang bisa dipancarkan oleh biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, jelas sekali bahwa Chen Ping menyembunyikan kekuatannya. Namun kekuatan tersembunyi menghalangi mereka untuk menemukannya sama sekali, yang membuktikan bahwa kekuatan Chen Ping jauh lebih unggul dari mereka. Pantas saja mereka ingin pergi, namun Chen Ping menghentikan mereka dan menolak melepaskan mereka. Ternyata mereka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau.